Shalom anak-anak, kembali lagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Tema pembelajaran hari ini adalah Hidup Menurut Kehendak Allah. Setiap orang tua menginginkan anaknya bertumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai karakter yang baik. Tuhan mengatakan bahwa setiap anak yang dididik dengan karakter yang baik akan menghasilkan kehidupan yang baik bagi dirinya maupun bagi orang tuanya. Anak yang taat kepada orang tua akan diberi umur panjang. Demikian juga anak yang taat kepada kehendak Tuhan akan diberkati. Sejak manusia diciptakan, Tuhan sudah memberi perintah kepada manusia untuk hidup taat pada kehendak-Nya. Tetapi manusia melanggar perintah Tuhan. Akibatnya, manusia mengalami hidup sengsara. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden dan mereka harus bekerja keras untuk hidupnya. Jika kita melihat kehidupan manusia di sekitar kita, akan tampak perbedaan dari sikap hidup sebagai orang yang taat dan tidak taat kepada Tuhan. Ketaatan memerlukan keberanian dari keputusan hidup manusia. Terkadang, orang yang mempunyai sikap benar justru ditertawakan dan bahkan dimusuhi. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh larut seperti kehidupan orang yang tidak benar. Orang yang tidak suka pada kebenaran, hidup dengan kebohongan, kelicikan, permusuhan, dan tidak suka melihat hidup yang penuh kedamaian. Oleh Tuhan, kita dijadikan sebagai anak terang yang diperlukan oleh semua orang. Manusia membutuhkan terang firman Tuhan agar hidupnya tertata dan terhindar dari bahaya. Resiko yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran seperti dihina, dikucilkan, dimusuhi, dianiaya, dan lain sebagainya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya berani menjadi buah terang dengan cara mengikuti kehendak Allah, artinya tidak mudah terpengaruh. Lalu, dengan tetap hidup di dalam Tuhan Yesus, artinya kita percaya pada Yesus dengan rajin berdoa, sekolah minggu, memuji Tuhan, dan patuh kepada orang tua. Orang yang hidup dalam terang akan menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu 1. Kebajikan adalah semangat kemurahan hati. 2. Keadilan adalah hal memberi kepada manusia yang telah menjadi haknya. Dan yang ketiga adalah kebenaran, menyangkut kebenaran moral yang dilaksanakan. Terang yang dibawa oleh Kristus membuat kita kuat dalam melakukan hal-hal yang benar. Dengan terang, kita bisa membedakan hal baik dan buruk. Hidup dalam terang harus dilatih sejak kecil atau sedini mungkin agar tidak mudah terpengaruh oleh kuasa jahat. Pertumbuhan karakter akan menjadi mudah dilatih dan dipelihara dengan benar sedari awal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempunyai sikap hidup yang dikehendaki Allah. Di antaranya, tidak hidup serakah, tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas, tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat jahat, hidup dengan jujur, bersikap adil dan benar, berani mengingatkan teman yang berbuat salah dengan penuh kasih, tetap mau belajar dari orang lain dan tidak keras kepala, gemar bersyukur dan memuji Tuhan dengan kata dan perbuatan, serta rendah hati dan tidak sombong. Anak-anak, kita tidak perlu takut melakukan kebenaran, karena Allah akan menyertai orang-orang yang setia melakukan perbuatan benar atau tidak meninggalkan mereka. Meskipun teman-teman meninggalkan kita, tapi Tuhan akan selalu setia menyertai hidup kita. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa nantikan video-video pembelajaran yang lainnya
tetap bersama Miss Dwi. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati dan tetap jaga kesehatan. Shalom.